Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to USA. Oke, jadi kita ke Amerika ini ada mobil yang mau dites. Saya nggak sendiri, ada dia juga. Ada Aris dari kompas.com. Dan sekarang kita terbang dulu dan nanti kita lihat ada acara apa di Amerika. Jam kita mendarat di Jepang dan sekarang kita harus ngejar pesawat lagi karena kita cuman transit 1 jam. Jadi 1 jam kita udah harus ke pesawat berikutnya. Kita lobbynya di lantai 70, jadi bisa langsung lihat kota LA dari sini. Nah, ini dia mobil kita. BMW i4, tapi beda sama yang dijual di Indonesia. Ini yang M50. Bapak Aris duduk belakang. Let's go. Agak kagok juga ya nyetir setir kiri itu, tapi untungnya nih jalan di Amerika tuh lumayan gede-gede dan ada semi otonomusnya, jadi ya udah biar mobilnya nyetir aja, Bu. Orang dasar nih. Itu orang-orang pada pakai Tesla. Kita coba lagi Superbusnya, coba lagi. Apa? Kita coba Superbus ya. Taruh, gue selesai dulu. Oke. Kita pakai sport. Oke, kita coba tarikannya ini mobil. 1, 2, 3. Dasar. Kenceng banget deh mobil. Ini kita kemana, Bu? Santa Monica. Santa Monica, oh ke tempat temennya Bu Jody ya. Kita mau makan siang ya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita bareng Lincoln nih. Lincoln nih teman lamanya Bu Jody. Dia udah lama tinggal di LA. Tinggal berapa lama, Lincoln? 13 tahun. 13 tahun. Udah kerja di sini. Nah, udah akamsi dia di sini. Udah akamsi. Jadi kita guide-nya Lincoln. Sekarang kita mau ke Getty Villa ya? Iya. Museum. Art Museum. Oke, let's go. Lincoln itu belum tahu tenaganya BMW ini seberapa. Wah.
Ayo dong, lebih kenceng lagi. Ya nanti ngelanggar dong. Nih ya, 1, 2, 3. Ah, cepet banget. BMW i4 M50 544 PS. Dia bahkan tenaganya lebih gede dibandingkan BMW M3 Competition. Dan torsinya 795 Nm. 0 sampai 100 3,9 detik. Makanya cepet banget. Oke, udah sampai. Kenapa ya orang-orang di sini banyak yang parkirnya maju, tapi kalau saya lebih senang parkirnya mundur aja. Dan parkirnya mahal di sini. Berapa Bu tadi kena? 15 $15. $15 tuh 200.000 lebih buat parkir. Jadi ini tuh dulunya rumahnya atau mansionnya lah, istananya bilioner Amerika J. Paul Getty. Dia meninggal tahun 76. Dia suka karya-karya seni terutama dari Itali, dari Yunani, dan dia bangun rumahnya ini berseni sekali. Dan sekarang ini dijadikan museum dengan karya-karya seni koleksinya. Ya udah, nggak usah berpanjang lebar, kita lihat aja dalamnya kira-kira seperti ini. Ini di depannya Pantai Malibu. Buat pecinta seni sih wajib kalau ke LA ke Getty Villa. Ini untuk memperlihatkan betapa seorang bilioner yang kaya dari bisnis minyak waktu itu di awal 1900-an membelanjakan uangnya untuk karya-karya seni yang mungkin tidak ternilai ya harganya ya, karena ada yang sampai ribuan tahun umurnya. Oke, tapi itu museum seni. Nextnya kita akan ke tempat yang lebih menarik, museum yang berbau otomotif. Jadi kita langsung ke hari berikutnya. Nah ini tiba-tiba malam-malam, ini sebelum balik ke hotel nih udah ngantuk banget nih. Ada yang maksa pengen ketemu nih. Bukan pengen ketemu, memang gini. Kami lagi santai-santai di Amerika, disamperin dia. Ya. Sok ini dia, sok maco, lihat mobilnya yang dipakai di sini. Sesuai karakter. Mana siapa sih? Ini sesuai karakter. Dodge Challenger, muscle car. Yang V8 bukan? Yang penting keren. Yang muscle car itu yang V8. Loh, sama-sama muscle car judulnya. Lihat ini. Walaupun pinjeman, ini lebih kenceng tanpa suara. Ini, Apa? ini nggak lebih kenceng dan boros, ya. Saking borosnya sini. Ini dimuliakan sekali, ya. Dan ada tambahan lagi. Ini nggak ada kuncinya. Jadi siapa aja boleh nambah bensin Iya. dan boleh nyedot. Siapa aja boleh nambah bensin. Tapi keren sekali ya. Ini 0-100 3,9 detik. Ini 6 detikan. Yang mana? 6 detikan ini. Yang itu? Nah. Ya. Tapi itu emang Amerika sekali. Ini Amerika, ini keren sekali. Di segala sisi keren dia. Lucu nih kita foto nih, Fast and Furious. Iya. Bawa muscle car Amerika, nggak muscle car, hampir muscle car Amerika. Bentuk muscle car Amerika. Sama electric car futuristis kencang dari Jerman. Ya udah, nggak gini. Nggak, kenapa harus? Ini kan sebenarnya saya yang diundang ke sini ya. Diundang ke sini sama BMW, kita mau nyoba satu produk BMW ya. Ya. Kenapa ikut-ikutan? Ya. Kenapa ikut-ikutan? Bukan ikut-ikutan. Jadi gini, kami sudah berencana ke Amerika tuh lama.
Nah, kebetulan ada acara itu tes mobil. Oke. Jadi kami samain dan kami udah nyampe duluan, tahu-tahu Bung Fitra nyusul. Ekonomi kelas ya? Karena modal sendiri. Oh. Keluar duit sendiri. Keluar duit sendiri semuanya. Keluar duit sendiri. Hotel Termasuk juga? nyewa ini. Termasuk. Aduh Om, maaf ya Om ya. Hah? Hotel bintang 5 gratis. Hotel bintang kecil, hotel bintang kecil. Di langit yang biru. Mobil gratis. Pesawat bisnis kelas gratis. Nah, nggak apa-apa. Yeah. Kan kami udah nyobain IX duluan tuh gratis semua juga bisnis. AX juga saya udah nyobain. Di Jerman asli. Yang Indonesia Di udah Jerman, nyobain. di Jerman asli ya. Nah, kalau sekarang nggak apa-apa gantian, Bung Fitra yang gratis bisnis, tapi kami sekalian liburan bersama istri. Oh, sama Tante Mobi juga. Sama Tante Mobi juga. Iya, Nah, jadi kan nyari tante-tante lain di sini. Oke. Ada lagi orangnya. Ya udah. Ini sekarang udah malam banget ya. Ini masih jet lag nih, masih ada jet lag. Kita Apa kagumi lagi? ini dulu. Ini kagumi dulu. Ya. Ini Om, ini generasi ketiga. Oke. Ya, sudah ada sejak 2008. Oh, ada yang Nggak baru ganti model. ada yang baru googling. Gak ganti model. Enggak, Gini aja. ganti lah modelnya. Udah facelift doang. Dari 2008. Dari 2008 Iya. generasi yang ini udah. Iya. Top ya. Tapi nggak ini timeless gitu loh. Ini apa kata orang-orang? Untung kita ini udah sepi ya. Ini kita di Rodeo Drive. Kalau masih rame ini Anak LA lagi nongkrong. anak LM mana pakai topeng bawa bawa. Udah gini. Udah. Ntar ini kenapa ini satu di trotoar satu nggak sih? Besok kita mau ke museum yang berbau otomotif. Oh, itu seru sekali ya. Emang tahu seru ke orang belum pernah? Yang ngajakin siapa ke sana? BMW. Enggak, Peterson kami di kami. Oh, iya, Om. Enggak, aduh, ada kaca, aduh gua. Ya udah, besok kita ketemu di sana ya. Besok kita ketemu sana. Oke. Kami pakai mobil yang berbeda lagi karena ini besok Kita lihat dibalikin. kita lihat besok mau mobil pakai apa. Ini nggak ada kepraktis-praktisnya sama sekali nih mobil. Besok kami bawa yang praktis mobilnya. Oke, kita langsung ke besok. Langsung ke besok. Oke, hari kedua kita udah siap-siap berangkat. Sekarang kita mau ke Peterson Museum dan kita kedatangan mahasiswa Indonesia yang kuliah di LA, Edward Budiarta, dan dia bawa mobil juga. Dia beli mobil di LA, lihat nih. BMW M3. Bisa kebetulan gitu loh. Wah. Oke, kita konvoy ya ke Peterson Museum ya. Oke. Lu di depan apa gimana? Oke, boleh. Jadi kita ngikutin ya. Oke. Oke, ya. Oke, kita udah sampai ke Peterson Museum. Ini berapa lama nih kita kalau ngeliat museum Peterson ini kira-kira butuh berapa lama? Mungkin 2 jam. Oh, 2 jam ya. Udah pernah kesini? Dulu berapa tahun lalu. Oh, udah sih. berapa tahun. Nah, udah. Cuman masalahnya Om Mobi belum datang. Biasa dia selalu telat. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri dia selalu telat. Jadi kita nunggu dia dulu nih. Nah, sambil nunggu Om Mobi, mending kita ngomong sama Edward dulu dah. Edward, ini beli M3 yang beginian nih berapa di sini? Ini yang F82 kan? F80. F80 ya, yang 82 yang M4 ya. Berapa? Dulu kokoh sih Om, yang beli. pas Sekitar baru. berapa sih di sini? Yang baru, dulu barunya ya. Ah. Mungkin sekitar 80. 80. 80.000 itu dikali 1,5 1,2 M. Iya, yang baru sekarang segitu, yang seri G-nya. Di Indonesia 2 kali lipatnya. Iya. Oke, tapi kayak di Indonesia kan ada STNK nih, STNK setahun sekali. Kalau di Amerika Ada registration. Berapa? Itu mungkin 600 ya, sekitar 600. cuma 600 Iya. setahun. Bensin Bensin $6 segalon ya. segalon. Artinya seliternya mirip sama Indonesia juga ya. Yang mahal apa dong di sini? Kalau buat mobil murah sih Om. Insurance mungkin. Oh, Lumayan. insurance ya. Harus punya insurance ya. Sama tilang ya. Kalau tilang mahal Oh, ya. kalau tilang mahal. Speeding ticket gitu mahal. Speeding ticket mahal gitu ya. Speeding ticket tuh berapa? Nah, ini punya M3 nih. Kalau misalnya kena speeding ticket kena berapa tuh? Tergantung sih, up to 500 ya. 500 tuh artinya bisa 7 juta lebih ya. Iya. Oh. Tapi oke. kalau parah bisa bisa ditahan. Oh, sampai bisa ditahan. Jadi punya M3 tapi tetap harus sabar-sabar ya di LA ya. Iya Om, jarang kok ketangkep. Akhirnya datang juga. Dia tuker mobil lagi by the way. Kemarin pakai Dodge Challenger, sekarang pakai Nissan Rogue. Wah. Wah. Aria FXE konsep tahun 2017. 0-100 cuma 2,9 detik itu. Ih, bodinya dong.
Carbon fiber semua, Koenigsegg Regera Gotham 1500 horsepower. Sini langsung ketemu teman lama, Ade sama Putra. Kabar. Apa kabar nih? 2019 kita udah ketemu ya? Iya. 2019 kita udah ketemu, sekarang ketemu lagi di sini janjian. Tambah tinggi aja Om Fitra. Sama enggak? Sama. Kita yang pendek dulu. Kita yang pendek. Dia tambah ini, tambah keker. Tambah gendut, tambah gendut. Tambah gendutan. Kita dalam ya. Nah, ini setelah kita beli tiket, kita dapat tanda seperti ini. Wow. Ini mobil kita lihat kayak di kartun-kartun banyak nih. Ini Ford Model T Coupe tahun 1918. Ini bukan BMW i8, ini BMW Vision Concept. Jadi ini mobil konsep yang menginspirasi BMW i8 ada di sini. BMW Vision Efficient Dynamic Concept. Wah, Lightning McQueen. Nah, jadi kira-kira ukurannya seginilah kalau Lightning McQueen itu dibuat 1:1. Ini ada kemiata-miataannya loh di depan. Ini mobil-mobil konsep banyak di sini. Ini tahun 2001 Lincoln MK9 konsep. Mobil konsep 22 tahun yang lalu. Nah, ini menarik ya untuk ngelihat 23 tahun yang lalu orang berpikir tentang masa depan tuh seperti apa, dan ada beberapa bagian dari mobil ini yang sekarang kepake di mobil modern. Ini misalnya tuas pintu yang rata. Sekarang udah dipakai di banyak mobil. Terus lampu proyektor seperti ini, kemudian grill yang menutup. Kemudian ini konsol tengah yang dia itu berfungsi sebagai seperti ini. Jadi digital, ada buat navigasi semua. Itu udah mereka pikirin pas mereka bikin mobil konsep ini. Walaupun mobil ini nggak pernah sampai ke produksi, tapi banyak inspirasinya tuh yang ada di masa kini. Oke, Batmobile. Ini Bedford tahun 72. Ini ada di film Scooby-Doo. Ini mobil udah ancur-ancuran sini, tapi kayaknya Ghostbuster deh nih. Actual car-nya ya. Terus ada di Man in Black 3. Man in Black 3 ini ada yang dipakai sama Boris the Animal kalau nggak salah. Motorcycle. Ini juga Boris Bike. Ada di sini semua. Keren banget ini museum. Nah, jadi yang BMW Vision Efficient Dynamic Concept ini kenapa ada di sini? Karena ini sectionnya movie dan dia pernah dipakai di Mission Impossible Ghost Protocol oleh Tom Cruise ini mobil. Nah, ini Ford Mustang Eleanor yang di Gone in 60 Seconds. Dan ini ada Ford Grand Torino tahun 76 yang dipakai di Starsky and Hutch, film serial TV zaman dulu. Ini apa ini? Oh, ini Lexus LC 500 yang ada di Black Panther. Dan ini Mercedes 770 replika yang ada di film Red Notice. Wah, ini siapa yang nggak tahu di MC DeLorean. Yang ini di Back to the Future. Ini mobilnya yang di film. Udah pernah kesini, Dek? Belum, pertama kali. Karisma Rider, YouTuber Indonesia paling terkenal di Los Angeles. Udah berapa tahun di Los Angeles? Udah berapa? 12 tahun. Om, ini museumnya baru, Om. Belum pernah ke Peterson Museum. Ini museumnya baru, Om. Nggak lama-lama banget. Gimana? Keren ya? Keren sih. Nih ya, kita lihat dalamnya mobil Back to the Future. Ya, ini pasti nggak ada yang bekerja semua ya, tapi mereka tuh bikin mobil ini
believable gitu, believable bahwa mobil ini tuh bisa mengarungi waktu, bisa menjadi time machine. Oke, sekarang kita ke lantai bawahnya lagi. Dan tadi baru dikasih tahu sama petugasnya di sini, 50% mobil di sini itu dimiliki oleh museumnya sendiri. 50%-nya lagi dipinjemin sama pemiliknya. Keren ya, Dek ya? Menarik banget. Dan mobil-mobil actual di film itu kita nggak nyangka ya. Ada di sini Iya, ya? ada di sini. Dan bisa sedekat itu. Kalau kita Iya. di Universal Studio kita nggak bisa deket-deket banget. Nggak bisa, iya. Cuma lewat doang malah. Iya, begitu di sini kita bisa deket banget sama mobilnya. Ini adalah Ford Mustang GT tahun 2005. Ini udah modified ya, actually modified. Wih, ini adalah Hennessy Venom F5. Ini yang bisa lari dekat ke 500 km per jam. 1817 horsepower dari mesin 6600 cc V8. Shelby De Tomaso P70. Ini adalah De Tomaso Mangusta tahun 69, 4900 cc V8. Ini elektrik, mobil listrik tahun 1908. Larinya cuma 32 km per jam. Nah, ini mobil listrik hypercar tahun 2016, Faraday Future F0 Concept. Ini kira-kira 1000 HP. Jadi ini sectionnya mobil listrik ya. Dan di sini memperlihatkan bahwa mobil listrik sebenarnya idenya nggak baru. Ini tahun 63 mereka bikin Henny Kilowatt namanya. Ini horsepowernya cuma 7 horsepower dan kecepatannya cuma 60 km per jam tapi elektrik. Nah ini dong, ini elektrik ya. Detroit Electric model 61 Brougham. Cuman 10 horsepower, bisa jalannya cuma 32 km per jam, tapi lihat nggak ada tempat buat mesin, jadi bener-bener bisa lega dalamnya. Jadi ini mobil-mobil listrik dari masa lalu sampai ke konsep masa depan. Rimac Concept One 1000 HP lebih, ini kenceng banget. Dan Richard Hammond tuh pernah kecelakaan dan terbalik dengan sebuah Rimac. Nah, ini adalah General Motors EV1. Dia ini adalah mobil produksi massal elektrik pertama. Jadi mobil elektrik yang diproduksi massal oleh pabrikan besar pertama tahun 96. Dia udah bisa lari sekitar 130 km per jam, horsepowernya 137 horsepower, dan dia range-nya bisa sekitar 160 km. Jadi sudah cukup layak untuk digunakan di kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini kita masuk ke sesinya hot rod ya. V8 di sini. Kita masuk ke hypercar sekarang. Wah, Pagani. Ini adalah Pagani Zonda Tricolore. 670 HP, 0-100 3,4 detik. Ini mesinnya 7300 cc V12. Karbon semua, lihat. Wah. Gile. Kenapa? Lihat tuh personelingnya. Iya, dalamnya gila. Dan ininya itu loh. Kayak Kayak modular banget. Kayak ini deh, kayak karya seni. Iya bener. Caranya mereka ngebikin apa namanya? Kayak pedalnya, shifternya. Kayak dibubut sendiri gitu loh, kayak bikin pakai mesin CNC sendiri. Ada carbon fiber itu semua. Gila, ini carbon fibernya sih keren banget ini. Sadis. Ini yang paling baru ya dari Lamborghini Sian. Jadi Lamborghini Sian itu hybrid. Ditambah mesin dari Aventador 6500 cc V12. 0-100 di bawah 2,8 detik. Ini yang namanya Lamborghini Sian.
Ini keren banget. Ini sebenarnya carbon fiber semua, tapi dibikin gradasi. Lihat, carbon fiber. Terus habis itu mulai bergradasi ke cat. Tapi di bawah cat ini masih kelihatan ini sebenarnya carbon fiber. Desainer dari mobil ini namanya Micha Borkert. Nah, ini Bugatti Chiron Pure Sport. Saudaranya saya pernah nyetir Bugatti Chiron Sport. Ya mirip-mirip lah. Ini hampir 1500 HP juga. Edward udah sering kesini, Ward? Waduh, enggak sih Om, cuma pernah sekali. Udah pernah sekali ya? Iya. Ini Hyperion XP1 prototype. 1500 horsepower juga. Listrik, full elektrik. Ininya ada Bugatti-Bugatiannya ya. Nah, ini adalah salah satu hypercar produksi ya yang dijual, yang HP-nya terbesar, salah satu yang terbesar karena dia 1914 HP. Top speed-nya sekitar 400 km per jam. Wow. Harga 2,4 juta dolar alias sekitar 3,5 miliar lebih kalau 35 miliar lebih kalau di sini. Kalau di Indonesia artinya mungkin bisa dikaliin 2, kaliin 3 kali. Rimac Nevera konsep. Jadi yang 1914 HP itu yang versi produksinya. Jadi selain mobil ada motornya juga. Nah, ini kerjaannya si Ade deh kalau motor. Udah saya rekam dari tadi. Dia udah katam banget kalau motor. Buat teman-teman yang mau lihat YouTube channelnya namanya Karisma Rider, pakai H ya, Karisma Rider. Nggak perlu, nggak pernah upload. Oh iya, udah berapa lama lo nggak upload lo? Nggak perlu. Negara sibuk kerja. Tapi nanti kalau di Indo pasti aktif. Di Indo pasti aktif. Oh, nanti di Indo. Saya Kapan mau lo balik ke full Indo? time di Indo? Mungkin tahun Doakan saja. Seluruh Indonesia semoga akhir doakan. tahun 2023. Tahun 2000. Iya. Motor listrik nih, keren banget bentuknya. Wah, ini mobil untuk rekor kecepatan di darat. Biasanya di Salt Lake ya, di padang garam. Ini yang dinaiki oleh Eva Hakansen. Oh, motor ini bukan mobil. Rodanya 2. Jadi dia mau pulang dulu sekarang karena dia harus kerja lagi. Jadi nggak ikut makan siang nih. Nggak bisa itu. Aduh, sebenarnya masih ada satu lagi yang kita mau lihat nih, The Vault-nya. Ini yang istimewanya dari Peterson Museum, tapi mereka harus balik. Ya, kita harus balik. Jadi nggak bisa ikut. Harus kerja. Thank you ya, De ya, udah disamperin ke sini. Putra, Iya, thank you. Kangen juga sama Ditunggu di Indonesia. foto, masih balik pertama kali nih sama Om Udu. Nah, ini dia balik. Dah, hati-hati. Masih lampu merah. Oh, masih lampu merah. Oh, di sini lampu merah nunggu ya bareng mobil ya. Ah, gitu, lampu merah tuh nunggu bareng mobil. Tapi kenapa motor dikit banget ya di sini? Hah? Motor kenapa dikit banget ya? Mungkin orang-orang pada takut aja. Nggak kayak orang Indo kan, orang Indo. Lah, lo kok berani? Oh, lo orang Indo ya? Iya, karena saya orang Indo. Mantap. Ini motor apa sih? Yamaha apa? Yamaha MT-10. MT-10. 1000 cc. 1000 cc. Wah. Gila. Emang boleh ngegas-ngegas gitu? Boleh. Nggak ada yang komplain kecuali kalau kalian komplain. Ayo, hati-hati. Ya, mogok. Ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang spesial dari Peterson Museum, itu adalah Vault. Ya, berangkas. Artinya ini koleksi yang lebih istimewa lagi. Kira-kira apa yang lebih istimewa dari yang udah pernah kita lihat tuh? Ayo tebak yuk, kira-kira apa? Mobil presiden. Mobil presiden. Kalau menurut saya, Udah kita turun kalau tangga. menurut saya mobil-mobil yang bener-bener langka banget, mungkin spesial ordernya sini. Kita lihat. Mobil-mobil yang bener-bener super langka. Tapi coba kita lihat, kita belum ada yang pernah lihat dua-duanya. Tapi dari tadi juga super langka semua mobilnya. Iya, makanya nih kayak gimana lagi dia di bawah nih. Let's go. Wah, kita ke bawah. Sebenarnya bisa lewat nih, cuma biar lebih dramatik aja. Iya, biar keren. Pakai tangga rahasia. Thank you. Oke, kita masuk ke The Vault. Jadi ini basically mobil-mobil spesial yang Yang nggak kebagian tempat. yang nggak kebagian tempat di atas. Kok gitu sih? Tapi ini kayaknya banyak yang wah, klasik car semua langsung masuk sini. Wow.
Ini fire department. Mana? Oh iya. Baca yang pernah udah tua deh. Ya kebaca lah, orang mata saya masih bagus. Kan nggak setua Om Mobi. Apa? Jangan bohong depan publik. Saya nggak setua Om Mobi. Tahu nggak definisi setua itu apa? Sama tua, artinya sama umurnya, kan saya nggak sama. Ini udah pasti mobil bangsawan ini. Ini Rolls British Royce. Racing Green. Bukan ya? Rolls Royce dong. Bayangin. Zaman dulu orang masih pakai kuda. Nah, dia ada Rolls Royce. Tiba-tiba kayak begini. Nah, ini Rolls Royce yang spesial. Belum ada Spirit of Ecstasy-nya. Iya. Tahu arti Spirit of Ecstasy, tahu kan? Semangat dari sebuah ekstasi. No. Kenapa cewek itu? Aduh, pernah baca, lupa apa? Itu cewek simpenan. Masa? Oh, makanya kalau mobilnya jalan atau mobilnya parkir itu bisa disimpan di bawah. Dan waktu bikin mobil ini belum punya simpenan. Dada aja. Ini lampu ya zaman dulu ya. Bener-bener cuman buat nerangin, bukan cuman ke depan tapi ke sekitar. Ini ada lampu utamanya. Oh iya. Itu artinya kayak lampu kecilnya ya. Dan ini lampu asli. Gede banget. Ini lampu pakai gas. Tuh dari belakang tuh. Gasnya. Cos. Itu sih teknologi canggih banget zaman dulu ya. Canggih. Yang nggak tahu ignitionnya pakai apa? Jadi ini kayak gudangnya. Bener-bener semua koleksi mobil yang lainnya ada di sini semua. Apa? Porsche semua. Ini kayaknya Porsche special order semua deh. Beda sama yang Yaris ya. Enggak, itu artis. Magnus Walker. Kayaknya Magnus Walker kalau nggak salah ya, dia tuh coba nanti di Google deh. Kalau nggak salah Magnus Walker tuh kolektor Porsche banyak banget. Ini nih. Iya benar. Dan ini sebagian koleksinya di sini. Ini mobil Studebaker Avanti R2 Coupe. Ini mobil nggak pakai grill loh. Karena mesinnya di belakang nggak nih? Enggak lah, mesinnya di depan. Itu mungkin inovatif di zamannya, tapi Coba lihat kolong. Iya, radiatornya di depan juga, ada di bawah. oh radiatornya di bawah. Galwing. Mobil listrik yang itu loh. Iya. Listrik apa panel surya? Bukan. Iya. Ini pernah di Dok Demuro nih, dia pernah coba nih mobil nih. Jadi ini diangkat kalau mau masuk. Wah. Honda nih. Om. Honda Life. Mesin yang 360. Ini Honda Life, ini kayak car ya? Tapi 2 pintu Om. Emang 2 pintu Honda Life? Enggak. Yang di Indonesia 4 pintu. Bener. Aduh, lihat dong, Om Mobil lagi nostalgia sama mobil-mobil di zamannya. Ini ada dong, di Lightning McQueen ada kan? Apa? Di film Lightning McQueen. Lightning McQueen. Oh iya. Ada kan? Ini Hudson ya? Bukan. Siapa dia? Kalau ini mereknya Hudson, iya. Iya, Doc ya. Si Doc. Iya. Iya kan? Kaiser. Lihat pintunya. Wah, Sliding masuk ke dalam. inovatif. Ini nggak usah takut motor dari belakang kalau mau buka pintu nih. Iya, lo masuk ke dalam. Akhirnya tebakan Om Mobil ada yang benar. Ini pasti mobil kepala negara nih. Oh iya. Ini grocer bukan ya? Iya. Tapi ini guard. Enggak ya? Ini mobil Batman pertama. ini Tapi ini replika nih. Batman tahun 66. Oh, 66 ya? Waktu itu umur berapa kamu? Apa? Waktu itu umur Belum lahir, belum dibuat. Ini ada beberapa yang aneh ya di mobil ini. Ini mobil panjang banget tapi convertible. Jadi ini buat parade. Terus ada lubang nih. ada intake. Mungkin buat supply oksigen apa kalau misalnya mobilnya. So do you know who used this Mercedes before? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Wow, ini mobilnya Saddam Hussein, pemimpin Irak yang terus ditangkap sama Amerika. Grand Mercedes
Nah, zaman dulu waktu zaman saya masih kecil banget ya, itu ada Bentar. film. Kuliah kali. Enggak, masih Kuliah. kecil belum. Kuliah. Night Rider. Enggak, Night belum. Rider waktu kuliah. Night Rider tahun 82. Ya kuliah Bung Fitra. Night Industries 2000. Jadi ini udah lama banget ya. Night Industries 2000 ini mobil masa depan. Ceritanya mobil yang diperkirakan ada di tahun 2000-an. Dan ini dipakai oleh David Hasselhoff. Ya, ini aslinya adalah Pontiac Firebird Trans Am. Ya, dan dia tuh ada lampunya di sini nyala kanan kiri dan dia bisa ngomong, dan ini mobil udah bisa voice command, bisa interaksi sama Dipanggil Kit. Kit ya. Somehow itu terjadi juga ya. Iya. Hello Wuling. Iya. Walaupun interaksinya nggak kayak di Kit tapi ada. Nah, ini mobil Paus. Nih Paus di sini. Ini kayaknya kalau mobil tahun ini mungkin Paus Yohanes Paulus kedua ya. Pope John Paul II. Nah ini S-Class Eagle. Dulu Om Obi pernah punya dan dijual murah sekali. Nggak ada ibu. Nggak ada ibu. 300 sel loh, dulu 300 sel. Sekarang berapa kali lipat harga jual Om Obi tuh? 3 kali lipatnya. Kan ngapain dijual coba? Aduh Om, Rolls-Royce Phantom 1 Aerodynamic Coupe tahun 1925. Gile. Bayangin tahun 25. Tahun 25 kita tiba-tiba ke kantor naik beginian. Ini beneran dijual apa konsep ya? Kayaknya konsep deh. Terus 1925 bikin chrome segitu rapi kayaknya nggak mungkin. Om, kalau Om Mobi anak muda atau udah seumur sekarang tahun 25 tiba-tiba pakai ginian Om. Apa orang-orang bilang? Ntar, ini kalau misalnya zaman sekarang ada mobil kayak gini apa contohnya? Apa ya, nggak ada juga ya? Tuh kacanya bukanya gitu loh. Kayak kipas. Aduh. Gile. Rolls Royce paling cantik yang pernah saya temuin nih. Nah ini agak merepotkan ya kalau misalnya bannya pecah atau harus ganti ban karena dia ditutup kan aerodynamic design kan. Tapi yang namanya punya Rolls Royce suruh anak buahnya aja yang ganti. Jadi ini sebenarnya adalah modifikasi. Jadi Rolls Royce tahun 25 bodinya diambil terus dimodifikasi dan ini menang kontes tahun 34. Dan mobil ini kemudian ditemukan oleh si Bapak Peterson, pemilik Peterson Museum itu tahun 50-an dengan kondisi udah hancur seperti ini. Kemudian direstorasi dan sekarang punyanya Peterson Museum. Gila, keren banget. Nah ini Tesla yang pertama, Tesla Roadster. Jadi ini Tesla itu kan mahir membuat penggerak listrik, tapi mereka belum punya bodinya. Jadi untuk yang produk pertama mereka itu mereka pakai dari Lotus Elise. Karena Lotus itu satu mesinnya di belakang jadi gampang dia naruh semuanya, dan kedua lightweight. Dan Tesla Roadster ini mungkin nggak sebanyak Tesla sekarang ya terjualnya, tapi membuat orang pertama kali kenal Tesla. Jadi Tesla langsung menunjukkan bahwa mobil elektrik juga bisa sporty. Ini dulu harganya pertama kali keluar $92.000, bisa pesan 1 atau 2 tahun sebelumnya, panjernya $5.000. Ya. Ya. Kalau mobil-mobil sekarang kan baterainya itu ada di bawah. Kalau ini baterainya itu di belakang jok. Pakai engine bay-nya ya. Iya, di sini baterainya. Karena mobil ini bukan mobil yang dibuat dari awal sebagai mobil listrik, jadi dia nggak bisa memanfaatkan bagian kolongnya. Tapi lumayan lah ada perubahan-perubahan. Ini apa? Enggak, ini dulu. Apa? Ini apa? Ini mobil 3 roda loh. Iya. Mobil 3 roda. Kok ngeri kebalik ya? Ini juga mobil 3 roda solo, ininya namanya. Karena ini cuma 1 orang. Tahu nggak kalau dari depan dikasih logo Honda cocok? Iya betul. Betul. Honda banget. Oh ini mobil tenaga listrik dari University of Michigan. Mobil tenaga matahari tepatnya. Ya. Itu buat kepala orangnya tuh biar bisa ngeliat depan. Dan di atasnya masih ditempel juga itu solar panel. Kalau Om Mobi yang nyetir, di sini ada tonjolan lagi buat perutnya Om. Enak aja. Lihat aja nanti lingkar perut, kita adu lingkar perut ya.
Top Fuel dong. Ada di situ. Mesinnya Top Fuel double. Dragster. Enggak, yang Top Fuel yang bener yang mesinnya di belakang. Kalau yang depan apa? Nggak tahu dong apa tuh yang depan. Hah? Low fuel. Bottom Fuel. Bottom fuel. Ini kereta ini mesinnya V8 dan ini pasti merupakan mobil dengan posisi nyetir paling tidak ergonomis di dunia. Setirnya angle-nya keluar dari kita gitu. Sebentar. Itu shifternya bukan? Itu shifternya bukan yang belakang. Posisinya tuh kayak gini. Iya, kebalik. Tadi barusan ngobrol sama Brian. Ngobrol panjang. Sebentar. Ini windshieldnya pelit banget. Pelit banget. Penumpang tuh kena angin deh. Jadi 90% mobil di sini tuh masih bisa jalan. Masih bisa jalan dan 90% dimiliki sendiri. Nah, museum ini dapat mobil-mobil ini ada yang didonasi. Iya. Jadi museum ini tadinya punya Pak Peterson sama istrinya Marjorie. Dan mereka sudah meninggal. Dan anaknya meninggal tragisnya justru karena kecelakaan di jalan raya juga. Dan akhirnya sekarang jadi private own ya, jadi punya perusahaan swasta ini ya. Ya nggak tahu yang Nggak tahu lah megang itu ceritanya temennya si Pak Peterson itu. Nah, ini kita mau lihat bengkelnya sekarang. Bengkelnya di mana? Elevator repairs, whatever you prefer. Ya. Oh tuh. Oh. bengkelnya. That's all of the stuff. Nah itu dia Nih, bengkelnya ya. Oh ini the vault-nya. Oh. Like a fire review. Yeah. Oke, jadi itu perjalanan kita di Amerika, ketemu dia dan kita ke satu museum Ini otomotif dari yang luar biasa. Tadi satu video. Ya. Banyak banget. Tapi Hah? kita Double juga, deh, kita berarti juga nggak kalah bangga loh. Hah? Indonesia juga punya yang mirip beginian namanya Museum Angkut Museum Angkut di iya, Malang. Di Malang. Ya. Terus Itu juga ya oke lah, koleksi mobilnya beda ya, tapi itu juga luar biasa. Jadi banyak sekali juga. kalau di Indonesia bisa ke Museum Angkut, kalau misalnya pas ke LA penggemar otomotif wajib banget ke Peterson Museum. Harus. Oke. Dari sini saya dan Om Mobi akan berangkat ke West Coast Custom. No. Oh iya, baru habis itu ke Universal Studio ya. Iya. Itu nanti di video berikutnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Edward udah nemenin juga. Yo. Tadi, thank you. Udah selesai. Bye bye.